Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom semuanya, perkenalkan aku Faustina Kirita Manik dari kelas fase F1. Nah, di sini aku akan menjelaskan materi tentang penjajahan Portugis di Nusantara. Penjajahan Portugis adalah babak awal dari dominasi bangsa Eropa di Kepulauan Nusantara yang secara signifikan membentuk sejarah, politik, dan ekonomi wilayah tersebut. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan tujuan kedatangan bangsa Portugis di Nusantara. Penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa pada abad ke-15 didorong oleh tiga motivasi utama yang dikenal sebagai 3G. Gold atau emas dan kekayaan, mencari sumber rempah-rempah langsung di wilayah asalnya, terutama Maluku, yang saat itu harganya sangat mahal di Eropa. Yang kedua itu ada glory atau kejayaan, mencari kemasyhuran dan memperluas wilayah kekuasaan. Yang ketiga itu ada gospel atau penyebaran agama, menyebarkan agama Kristen atau Katolik di berbagai belahan dunia. Nah, selanjutnya ada perjalanan penting bangsa Portugis di Nusantara. Yang pertama itu pada tahun 1488, Bartolomé Dias berhasil mencapai Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Nah, yang kedua itu pada tahun 1498, Vasco da Gama berhasil mencapai Kalkuta, India, membuka jalur laut langsung ke Asia. Yang ketiga itu pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque menaklukkan Malaka yang merupakan gerbang perdagangan utama di Asia Tenggara. Penaklukan Malaka ini menjadi kunci masuk Portugis ke Nusantara. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan awal penjajahan dan pusat kekuasaan bangsa Portugis di Nusantara. Setelah menaklukkan Malaka, Portugis segera mengarahkan perhatiannya ke wilayah penghasil rempah-rempah yaitu Maluku. Pusat kekuasaan Portugis di Nusantara itu ada di Malaka pada tahun 1511 sampai 1641 menjadi markas besar dan pusat kendali perdagangan Portugis di Asia Tenggara. Yang kedua itu di Ternate atau Maluku. Portugis menjalin hubungan dengan Kesultanan Ternate pada tahun 1512 untuk mendapatkan cengkeh dan pala. Mereka membangun benteng yang dikenal sebagai Benteng São João Baptista atau Benteng Gamalama untuk mengamankan perdagangan dan mengontrol wilayah. Ya, yang ketiga itu ada kebijakan dan dampak Portugis di Nusantara. Dominasi Portugis di Nusantara meskipun tidak seluas dan selama Belanda meninggalkan dampak yang signifikan. Nah, yang pertama itu ada di bidang politik dan ekonomi. Yang pertama itu ada monopoli dan rempah-rempah. Portugis memaksakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku yang sering dilakukan melalui kekerasan dan penindasan terhadap produk lokal. Yang kedua itu pembangunan benteng. Untuk mempertahankan kendali, mereka membangun banyak benteng di titik-titik strategis seperti Ternate, Ambon, dan Solar. Yang ketiga itu campur tangan dalam politik lokal. Portugis sering mencampuri urusan suksesi dan konflik internal kerajaan-kerajaan lokal, memecah belah kekuatan Nusantara. Nah, yang kedua itu ada di bidang sosial dan budaya. Yang pertama, penyebaran agama Katolik. Misionaris seperti Santo Franciscus Xaverius memainkan peran penting dalam penyebaran Katolik, terutama di Ambon, Flores, dan Timor, yang kini Timor Leste. Yang kedua itu pengaruh bahasa. Beberapa kosakata Portugis diserap ke dalam bahasa Indonesia, misalnya gereja, meja, jendela, dan sepatu. Yang ketiga itu ada musik dan kesenian. Portugis membawa pengaruh musik seperti fado, yang kemudian beradaptasi menjadi musik keroncong di Indonesia. Nah, yang keempat saya akan menjelaskan perlawanan bangsa Nusantara. Keserakahan dan praktik monopoli Portugis memicu perlawanan dari kerajaan-kerajaan lokal. Yang pertama, perlawanan Ternate. Kesultanan Ternate di bawah kepemimpinan Sultan Babullah melancarkan perang besar melawan Portugis setelah terbunuhnya Sultan Kairun pada tahun 1570. Yang kedua itu pada tahun 1575, Sultan Babullah berhasil mengusir Portugis dari Ternate, yang kemudian mundur ke Tidore dan akhirnya ke Ambon dan Timor. Yang ketiga itu perlawanan Aceh. Kesultanan Aceh di bawah Sultan Iskandar Muda secara konsisten menyerang posisi Portugis di Malaka untuk merebut kembali jalur perdagangan penting.
Nah, yang kelima saya akan menjelaskan akhir kekuasaan Portugis di Nusantara. Kekuasaan Portugis mulai melemah karena perlawanan gigih rakyat lokal, terutama dari Ternate dan Aceh. Yang kedua itu kedatangan kekuatan Eropa baru. Belanda atau VOC muncul sebagai pesaing utama. Belanda yang lebih terorganisir dan memiliki armada lebih kuat memulai perebutan hegemoni. Yang ketiga itu pada tahun 1641, Belanda berhasil merebut Malaka dari Portugis. Nah, setelah kehilangan Malaka, kekuasaan Portugis di Nusantara terbatas pada wilayah yang lebih kecil, terutama Pulau Timur bagian timur, yang kemudian dikenal sebagai Timor Portugis hingga 1975. Nah, yang terakhir itu ada peninggalan utama penjajahan Portugis di Nusantara. Yang pertama itu ada benteng-benteng seperti Benteng Gamalama di Ternate, Benteng Tuluko di Ternate, dan Benteng Belgika di Ambon. Yang kedua, komunitas Katolik di Flores dan Timor. Yang ketiga, bahasa dan musik, serapan kosakata dan musik keroncong. Itu dia penjelasan materi dari saya tentang penjajahan Portugis di Nusantara. Sekian dari saya, terima kasih.